Tapera, atau tabungan perumahan rakyat, telah menjadi topik hangat di media sosial dan masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah dengan memberikan bantuan perumahan. Namun, rencana pemerintah untuk memotong gaji pekerja sebesar 3% untuk dikeluarkan sebagai iuran tapera telah menimbulkan kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak. Kritik terhadap tapera berfokus pada beberapa aspek. Pertama, potongan iuran 3% dari gaji pekerja dianggap sebagai beban baru yang tidak adil. Masyarakat yang telah memiliki rumah juga harus ikut membayar iuran tapera, sehingga mereka merasa dirugikan. Kedua, biaya yang ditarik pemerintah tidak kunjung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, biaya tambahan ini hanya menambah beban penderitaan rakyat. Akun warganet seperti Fikriawan dan Primawan Satrio mengkritik tapera sebagai sebenarnya tambahan pengeluaran rakyat, dan ini Indonesia negara bu apa gimana sih? Biaya nambah mulu, sejahtera kagak. Mereka juga menanyakan apakah tapera sebenarnya membantu rakyat atau hanya menambah penderitaan mereka. Warganet lainnya juga memberikan perhitungan yang aneh terhadap iuran tapera. Misalnya, akun Yustole Emahart mencontohkan bahwa potongan 3% dari pekerja dengan gaji 6 juta rupiah dalam kurun waktu 10 tahun hanya menghasilkan 21,6 juta rupiah. Emang bisa beli rumah pakai duit 21,6 juta? Buat DP? Lah ngumpulin DP-nya aja 10 tahun. Ini mah akal-akalan pemerintah, katanya. Polemik tapera juga menunjukkan bahwa pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan tanpa menimbang aspirasi rakyat terlebih dahulu. Masyarakat amat menyayangkan sikap pemerintah yang seringkali mengeluarkan kebijakan yang hanya menambah beban penderitaan rakyat. Pendapatan yang tidak seberapa harus dipaksa melalui berbagai pemotongan iuran, mulai dari BPJS, pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, dan kini iuran tapera yang sifatnya wajib. Dalam sistem kapitalisme, wajar adanya apabila pemangku kebijakan seringkali mengeluarkan program-program yang berimbas menyulitkan rakyat. Namun, dalam peluncurannya atas nama kepentingan rakyat, pemerintah bertindak sebagai regulator yang menjamin penerapan kebijakan yang telah dimandatkan undang-undang melalui serangkaian pertimbangan yang tidak masuk akal dan tentu hal ini berjalan atas campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam pandangan Islam, peran negara memiliki posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui proses pertimbangan hukum syariat dan berusaha mengeluarkan rakyat dari berbagai bentuk penderitaan. Oleh karena itu, tapera harus dinilai lebih lanjut dan diperbaiki agar tidak menjadi tambahan penderitaan rakyat. Dalam kesimpulannya, tapera harus dihentikan dan diperbaiki agar tidak menambah beban penderitaan rakyat. Pemerintah harus lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan mengeluarkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam menolak kebijakan yang tidak adil dan menuntut perubahan yang lebih baik. Di tengah upaya pemerintah untuk mengatasi krisis perumahan, tapera telah muncul sebagai inisiatif yang kontroversial. Meskipun tujuannya mulia untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi rakyat, dampak negatifnya telah menimbulkan kekhawatiran. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki implikasi kontroversial tapera dan bagaimana dampak negatifnya dapat merasakan getaran jangka panjang. 1. Pengeluaran konsumen terbatas. Salah satu dampak negatif tapera adalah pengeluaran konsumen yang terbatas. Dengan memaksa sebagian gaji karyawan untuk dialokasikan ke tapera, individu-individu tersebut memiliki kurangnya fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka. Ini bisa menyebabkan konsumen merasa terkekang dalam hal pembelian barang dan layanan lainnya, menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. 2. Dampak terhadap perekonomian rumah tangga. Tapera juga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada perekonomian rumah tangga. Para kritikus mengkhawatirkan bahwa alokasi wajib untuk tapera dapat membebani keluarga dengan biaya tambahan yang signifikan. Ini mungkin mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. 3. Ketidakpastian investasi. Ketidakpastian investasi adalah dampak negatif lainnya dari tapera. Beberapa investor mungkin ragu untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek perumahan karena ketidakpastian yang dihasilkan oleh kebijakan tapera. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor konstruksi dan menyebabkan stagnasi dalam pasar perumahan. 4.
Mendorong inflasi harga properti. Dalam beberapa kasus, Tapra telah dituduh mendorong inflasi harga properti. Dengan meningkatnya permintaan karena dukungan Tapra, harga properti dapat naik secara signifikan, menjadikannya lebih sulit bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli rumah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar dan menciptakan gelembung properti yang berpotensi merugikan ekonomi secara keseluruhan. 5. Potensi penyalahgunaan dana. Salah satu keprihatinan utama terkait Tapra adalah potensi penyalahgunaan dana. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau, ada kemungkinan bahwa dana Tapra dapat disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan politik atau keuangan yang kurang transparan. Ini dapat menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi yang terlibat. 6. Ketergantungan pada dana publik. Tapra juga dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada dana publik. Dengan membiayai program ini melalui pajak atau dana pemerintah lainnya, ada risiko bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dana publik dapat mengurangi insentif bagi pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk masalah perumahan. 7. Merugikan sektor swasta. Dampak negatif Tapra juga dapat dirasakan oleh sektor swasta. Dengan adanya subsidi dan dukungan pemerintah yang besar-besaran untuk proyek-proyek perumahan, perusahaan swasta mungkin kesulitan bersaing. Ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan dalam sektor swasta, yang pada gilirannya dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan. 8. Ketidaksetaraan akses. Meskipun tujuannya adalah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi semua orang, Tapra mungkin tidak mampu mengatasi ketidaksetaraan akses. Orang-orang dengan akses terbatas terhadap Tapra mungkin tetap menghadapi kesulitan dalam memperoleh perumahan yang layak, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesimpulan. Meskipun Tapra dianggap sebagai solusi untuk masalah perumahan yang kronis, dampak negatifnya tidak boleh diabaikan. Dari pengeluaran konsumen yang terbatas hingga ketidakpastian investasi dan potensi penyalahgunaan dana, ada banyak tantangan yang harus diatasi. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan implikasi kontroversial Tapra dengan cermat dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak terlibat.